Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naila Puspitasari pada video dasar-dasar pemrograman Laundry Naila. Pada video bagian keempat ini, saya akan menjelaskan source code atau codingan serta GUI atau tampilan antarmuka untuk form transaksi utama yang berada pada form ketiga. Sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai source code serta GUI dari form input stock, dan sekarang kita akan membahas form transaksi, yaitu form selanjutnya. Tanpa berlama-lama, berikut adalah penjelasannya. Ini merupakan tampilan antarmuka dari form transaksi atau halaman utama dari program Laundry Naila, di mana ini berada pada form 3. Pertama, untuk mempercantik tampilan, saya menggunakan image 1 sebagai latar belakangnya. Di sini ada juga memo 1 yang berfungsi sebagai pengingat atau informasi mengenai berapa banyak stok atau yang akan digunakan selama pemrosesan untuk per kilo kainnya. Ada juga image 2 di sini fungsinya untuk menampilkan price list atau harga-harga dari layanan Laundry Naila. Di sini ada group box 10 dengan beberapa editnya, yaitu edit 36 hingga edit 40 fungsinya sebagai label saja. Sedangkan edit 41 hingga edit 45 fungsinya untuk menampilkan jumlah stok yang tersedia sesuai dengan form 2. Jadi dia terintegrasi dan terupdate dengan form 2, sehingga kita bisa lihat dan men-tracking berapa banyak stok yang tersedia sekarang tanpa harus bolak-balik ke form 2. Selain itu, di sini juga ada group box 8. Nantinya akan ada 2 button, di mana button 16 akan menampilkan data informasi mengenai pembuat program serta mata kuliah dan dosen pengampunya. Lalu ada button new customer, fungsinya adalah agar nanti setelah melayani suatu pelanggan, sistem bisa menghapus dan mereset kembali data agar siap menerima pelanggan selanjutnya setelah pelanggan yang sebelumnya kita layani selesai. Nah, di sini ada group box 2, yaitu group box untuk elemen penginputan data customer, di mana data customer itu diinput meliputi nama dan nomor telepon. Nama diambil dari edit 2 dan nomor telepon diambil dari edit 3. Sedangkan button 7 fungsinya nanti adalah untuk menyimpan data-data yang ada pada edit 2 dan edit 3, lalu nanti akan menampilkannya dan akan menyimpannya ke dalam sistem. Ada juga group box 3, yaitu group box untuk memilih data layanan pakaian, di mana di sini ada group box lagi di dalamnya, yaitu group box 4 yang terdiri dari radio button 1 hingga radio button 4 untuk memilih layanan yang dipilih. Lalu ada chase bin edit 1, fungsinya untuk menginputkan berat pakaian pelanggan per kilo, dan combo box 1 untuk memilih tipe paket yang dipilih pelanggan, apakah biasa atau express. Di group box 3 ini juga ada 2 button, yaitu button 10 dan button 9. Button 9 atau button buat pesanan akan menyimpan data layanan pelanggan yang dipilih ini, serta data customer nanti akan digabung dan diperlihatkan pada halaman konfirmasi serta total pembayaran yang harus dibayarkan pelanggan. Sedangkan button ubah pesanan akan membuat menghapus semua data pada halaman konfirmasi, sehingga bisa kita kembali otak-atik pada bagian atau group box data pakaian. Untuk halaman konfirmasi sendiri akan ada nama, jenis paket yang dipilih, serta berat kain, yang masing-masing akan tampil di list box 1, 2, dan 7. Untuk pembayaran akan tampil di group box 6, di mana untuk uang yang akan dimasukkan akan diterima oleh edit 7. Total harga yang harus dibayarkan dan telah dihitung secara otomatis akan tampil di edit 6, serta kembaliannya atau selisih dari uang yang dibayarkan dan total yang harus dibayarkan akan ditampilkan pada edit 5. Lalu juga ada 2 button, yaitu button 15 dan button 11. Button 15 fungsinya adalah untuk menghitung jumlah selisih antara bayar dan total di sini, atau edit 7 dan edit 6. Lalu dia akan mencetak struk jika keadaannya valid. Jika tidak valid, maka dia akan menampilkan pesan bahwa ada keadaan yang tidak valid. Lalu ada button 11, yaitu button batalkan pesanan, di mana dia akan menghapus
semua data-data pelanggan termasuk data customer-nya dan akan kembali hanya mengaktifkan bagian data customer. Nah, untuk group box 7, yaitu group box struk pembayaran, akan ditampilkan struk itu pada list box 4 yang nantinya secara otomatis telah ada setelah kita menekan tombol bayar. Di group box ini juga ada dua button, yaitu button 8 dan button 4. Button 4 bertugas untuk memproses data-data pelanggan dan akan dipindahkan data tersebut pada bagian proses cuci di sini, di mana terdiri dari 5 slot. Bagian ini akan merepresentasikan mesin cuci. Jika penuh, maka data pelanggan yang sedang diproses saat itu akan masuk ke bagian group box 9 atau bagian antrian, di mana terdiri dari list box 3, 5 untuk nama, 6 untuk nomor telepon, serta 8 untuk total belanja. Nah, untuk button return sendiri, logikanya masih sama dengan button proses, hanya dia akan memproses pakaian pelanggan yang melakukan komplain. Jika belum ada pelanggan yang melakukan komplain dan kita menekan button ini, maka dia akan mengeluarkan peringatan. Untuk group box 1 atau group box proses cuci yang merepresentasikan mesin cuci, terdiri dari beberapa banyak edit seperti edit 1 hingga edit 20 di sini, di mana tiap edit ini akan menampilkan data pelanggan, nomor HP, serta total belanja sesuai per baris-baris seperti ini. Dan nanti kita bisa pilih mana data pelanggan yang telah selesai dari radio button 6 hingga 9 dengan menekan button 1 atau button sesuaikan pesanan, mana nanti akan otomatis data tersebut pindah ke bagian edit 1, edit 2, edit 3, dan seterusnya. Di sini, jika pesanan selesai ini telah diambil, kita tinggal menekan radio button 10 hingga radio button 11 dan tekan tombol ambil di sini. Jadi tugas tombol ambilnya adalah memindahkan data pelanggan yang telah selesai menggunakan jasa Laundry Naila ke dalam form riwayat transaksi. Di sini juga ada group box terakhir, yaitu group box 5 untuk button rekapitulasi harian yang akan menampilkan sistem di form 5 dan button riwayat transaksi di form 4. Nah, sekian adalah penjelasan dari GUI-nya. Kita akan langsung masuk terlebih dahulu ke source code-nya. Kita mulai dari awal program. Di mana kembali lagi saya menggunakan fungsi format rupiah untuk menampilkan data harga yang lebih rapi untuk dilihat. Di sini juga terdapat beberapa deklarasi global. Yang pertama itu deklarasi variabel bertipe data string dengan namanya itu nama serta telepon. Ini untuk menyimpan nama customer dan ini untuk menyimpan nomor telepon customer. Selanjutnya ada untuk bagian data pakaian meliputi string tipe paket. Nanti string tipe paket ini akan digunakan untuk pengecekan combo box. Lalu ada juga integer berat kain untuk menyimpan jumlah berat kain pelanggan dan integer harga atau jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Untuk variabel stroke atau untuk variabel di halaman konfirmasi juga, maka diperlukan 3 variabel bertipe data string yang terdiri dari list nama, list berat kain, serta list jenis paket. Selanjutnya, di bagian pembayaran juga akan ada integer uang serta kembalian, di mana uang ini adalah jumlah uang yang diberikan oleh customer serta kembalian adalah selisih dari harga serta uang. Nah, untuk pengecekan juga dan untuk perulangan, maka diperlukan beberapa lagi variabel tambahan bertipe data integer, yaitu saya beri nama P, Q, dan R dan saya set awalnya 0. P ini merepresentasikan slot atau jumlah mesin cuci, di mana P ini maksimal hanya bisa 5 dan tidak boleh lebih dari 5. Jika Q itu adalah jumlah customer yang sudah mengambil baju, dan R adalah total penjualan per hari ini. Karena tadi ada fitur untuk mengupdate stok yang ada pada bagian group box 10, maka saya memerlukan sebuah extend integer atau integer yang dibagikan dari form 2.
Sama seperti sebelumnya, saat awal program dijalankan, semua elemen-elemen akan dinonaktifkan kecuali bagian data pelanggan. Artinya, sebelum memasukkan data pelanggan, kita tidak bisa memasukkan data-data yang lain. Nah, codingannya sebagai berikut. Oke, jadi kita mulai. Selanjutnya, ada juga codingan untuk button about yang akan menampilkan pesan si pembuat program. Codingannya ada di button 16, button 8, button 16. Di mana akan dideklarasikan dulu semua tipe data string untuk bagian about terdiri dari nama, NIM, departemen, mata kuliah, serta dosen pengampu, dan nanti akan ditampilkan dengan show message. Sini juga ada button new customer untuk agar sistem siap menerima customer baru. Jadi dia akan menghapus data lama dari semua input dan list box yang ada. Lalu mereset semua, apakah itu combo box ataupun radio button yang sudah dipilih-pilih dan diacak-acak, mengosongkan list box dan akan mereset kembali harga, kembalian, serta uang karena nanti agar tidak terjadi double. Barulah dia mengaktifkan kembali group box data pelanggan. Dan fungsi terakhir dari button ini adalah untuk menampilkan pesan bahwa silakan masukkan data pelanggan baru. Nah, kita akan masuk pada group box pertama, yaitu group box data customer. Di mana pada group box data customer ini, yang berada pada group box 2, ada button 7 di codingannya. Nah, button 7 ini, pertama dia akan mengecek dulu apakah ada yang diinputkan di edit 2 dan edit 3. Jika tidak ada yang diinputkan, maka akan tampil sebuah pesan bahwa harap isi nama dan nomor telepon. Begitu juga jika hanya salah satu yang diinputkan, karena dia menggunakan logika atau di sini. Nah, jika ada yang diinputkan, maka nama itu kita dapat dari edit 2 dan telepon kita dapat dari edit 3. Selanjutnya, dia akan menampilkan pesan bahwa data customer berhasil disimpan dan dia akan mengaktifkan bagian data pakaian dan group box ini sendiri akan dinonaktifkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat button buat pesanan yang berada pada button 9. Di mana pertama dia akan menghapus terlebih dahulu yang ada pada halaman konfirmasi, yaitu list box 1, 2, dan 7. Nah, di sini juga ada string layanan untuk bagian pengecekan radio button. Dan tipe paket sudah kita deklarasikan dan kita dapat dari combo box 1 serta berat kain kita dapat dari CSPIN edit 1. Pertama, kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah banyak berat kain yang diinputkan itu lebih besar dari 0. Jika lebih besar dari 0, maka akan dilakukan operasi selanjutnya. Tetapi jika lebih kecil, maka akan keluar tampilan silakan masukkan berat kain terlebih dahulu. Pertama, dia akan melakukan pengecekan untuk layanan yang dipilih. Jika radio button 1 yang dipilih, maka layanan yang dipilih pelanggan adalah paket cuci. Di mana selanjutnya kita akan menghitung total biaya. Nah, jika tipe paket yang dipilih atau combo box yang dipilih itu biasa, maka harga untuk layanannya adalah jumlah berat kain dalam kilo dikali 7.000. Namun, jika express itu dikali 12.000. Dan total harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan ini akan tampil pada edit 6 dengan format rupiah. Begitu juga untuk radio button 2, 3, dan 4. Cukup lakukan penyesuaiannya saja untuk harga serta string layanannya. Lalulah dia akan menampilkan data-data tersebut ke list box konfirmasi, di mana nama akan ditampilkan di list box 1, layanan di list box 2, serta berat kain di list box 3. Dan bagian pembayaran akan diaktifkan. Namun di sini ada juga button untuk ubah pesanan.
di mana button ubah pesanan ini akan mengaktifkan kembali data pakaian yang sebelumnya telah kita otak-atik dan akan mereset kembali halaman konfirmasi jika customer ingin mengubah. Nah, fungsi terakhir yang akan dilakukan oleh button ini adalah untuk menampilkan pesan bahwa silakan mengubah pesanan. Yaitu. Nah, selanjutnya ada halaman konfirmasi, di mana di halaman konfirmasi tidak ada codingan, dia fungsinya hanya untuk sebagai tampilan saja. Kita akan lanjut ke group box pembayaran, di mana di sini ada button 15 yaitu button bayar, dan button 11 untuk button batalkan pesanan. Button 15 sendiri, pertama dia akan melakukan pengecekan apakah ada uang yang dimasukkan. Jika tidak ada uang yang dimasukkan, maka akan tampil sebuah tampilan untuk mohon masukkan uang terlebih dahulu. Tapi ternyata jika ada uang yang dimasukkan, maka uang tersebut kita dapat dari edit 7, yaitu edit ini. Kita dapat dari edit 7. Dan kembalian itu adalah uang kita kurangi dengan harga atau total yang harus dibayarkan. Setelah itulah kita melakukan pengecekan. Jika uang yang dimasukkan itu kurang dari harga atau total yang harus dibayarkan, maka akan keluar tampilan uang yang dimasukkan itu kurang. Nah, jika tidak kurang, maka akan tampil jumlah uang dan kembalian dalam format rupiah masing-masing di edit 7 dan edit 5. Lalu dia akan menonaktifkan bagian data pakaian dan bagian struk, dan lalu juga bagian menu pakaian. Lalu dia akan mencetak struk, di mana kita telah mendeklarasikan beberapa tipe data tadi, list nama, list jenis paket, dan list berat kain, di mana stok yang ada pada di sini datanya itu juga diambil dari halaman konfirmasi, sehingga dia mengambil data dari string 0 atau data pertama pada list box 1 untuk nama, data pertama dari list box 2 untuk telepon dan berat kain, dan selanjutnya. Nanti di list box 4 akan tampil nama pelanggan, berat kain, serta jenis yang dipilih, dan akan ditampilkan total harganya dalam format rupiah. Fungsi terakhir dari button ini adalah untuk memberikan pesan bahwa data pembayaran berhasil disimpan dan dilanjutkan di bagian struk pembayaran. Selanjutnya ada button 11, fungsinya adalah untuk menghapus semua data yang ada pada edit box dan list box. Lalu dia akan mengaktifkan kembali tombol edit box untuk pelanggan baru, yang artinya sistem siap menerima pesanan baru setelah customer lama membatalkan pesanan. Fungsi terakhirnya, dia akan menampilkan sebuah tampilan pesanan berhasil dibatalkan, Anda dapat memasukkan data pelanggan baru. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke button proses yang ada pada group box stroke. Button proses ini codingannya cukup berat karena dia juga fungsinya untuk mengurangi stok seiring dengan pemrosesan. Pertama, dia akan mengambil berat kain itu pada CSPIN edit 1. Lalu dia akan mendeklarasikan 5 tipe data 5 variabel bertipe data integer dari deterjen dipakai hingga air dipakai, dan di set itu 0. Gunanya apa? Untuk menghitung berapa banyak deterjen yang digunakan sesuai dengan banyak kain pelanggan. Pertama, dia akan melakukan pengecekan untuk layanan yang dipilih terlebih dahulu. Jika radio button 1 yang dicek atau yang dipilih itu pakai cuci kering, maka deterjen yang dipakai itu 40 ml, pewangi 20 ml, pelembut 10 ml, dan air 10 liter. Parfum di sini tidak digunakan karena dia tidak memerlukan parfum itu hanya digunakan untuk setrika. Sebaliknya, jika dipilih paket setrika, maka hanya parfum yang dipakai serta stok lain tidak. Jika yang dipilih itu paket cuci dan setrika, sama seperti paket cuci kering, hanya tambahkan ada parfum. Begitu juga untuk paket hemat keluarga, banyak berat kain pelanggan, itu dikali dengan ini, tapi dikali 10 lagi, karena paket hemat keluarga itu adalah paket pencucian untuk 10 kilo kain. Nah, barulah dia mengambil stok yang tersisa dari form 2. Dia ambil stok deterjen dari form 2 hingga stok air.
Dan dia akan melakukan pengecekan apakah stok deterjen yang diambil dari form 2 ini cukup lebih besar dari deterjen yang dipakai. Jika ternyata semuanya, yang artinya tidak boleh salah satu salah ya di sini, semuanya harus lebih atau harus memenuhi. Jika semuanya benar, maka akan dilakukan eksekusi selanjutnya. Tapi jika ada salah satu stok yang tidak cukup atau stok dua-duanya tidak cukup, dia akan menampilkan tampilan stok tidak cukup, silakan tambahkan stok terlebih dahulu. Namun, jika tadi ternyata ini memenuhi dan stok itu cukup, maka dia akan mengurangi stok deterjen dengan deterjen yang dipakai untuk pelanggan ini dan akan ditampilkan show message berapa banyak yang dipakai. Dan stok di form 2 akan diperbaharui seiring dengan pengurangan stok ini. Nah, begitu juga di form 3 akan diperbaharui di edit 41 hingga edit 45. Barulah tombol selesaikan pesanan itu dia aktifkan. Nah, selanjutnya dia akan melakukan pengecekan lagi karena fungsinya selain menghitung stok dan mengurangi stok, dia juga akan berfungsi memindahkan data pelanggan ke bagian proses pencucian. Dia akan memeriksa satu persatu dengan logika dan juga edit 9 dan memeriksa seluruh slot. Jika salah satu slot kosong, jika semua slot kosong, maka dia akan data pelanggan tersebut akan pindah ke nomor antrian dengan sintaks item count plus 1. Kenapa? Karena jika kita memasukkan data ke list box, maka data tersebut akan berada pertama kali di string 0. Tetapi kita menginginkan nomor antrian itu berasal dari nomor 1, bukan dari nomor 0. Jadi kita tambahkan dulu dengan 1. Barulah kita tampilkan list box 3 untuk nomor antrian, 5 untuk nama, 6 untuk telepon, serta 8 untuk harga. Tapi jika ada salah satu jika keadaan ini tidak terpenuhi, misalnya ada salah satu yang kosong, jika slot 1 yang kosong, maka di edit 1, 4, dan 8 akan tampil data pelanggan tersebut. Dan dia akan mengaktifkan slot untuk bagian slot 1. Begitu juga untuk slot 2, 3, 4, dan 5. Lalu dia akan fungsi terakhirnya dia akan menonaktifkan bagian stroke atau button 4. Akan dinonaktifkan. Nah, seperti button proses, button return ini juga memiliki fungsi yang sama. Bedanya data-data mengenai berat kain serta jenis layanan yang dipilih itu didapat dari form 6 atau form complaint customer. Untuk complaint customer akan saya jelaskan lebih lanjut nantinya. Dia juga akan melakukan pengecekan. Terlebih dahulu dia akan cek apakah ada data dari komplain customer di form 6. Jika belum, ternyata belum ada data untuk komplain, dia akan menampilkan pesan belum ada data untuk komplain customer. Tapi jika ada yang diinputkan di form 6, ada data pelanggannya, maka dia akan melakukan proses di mana dia akan mengambil berat kain untuk return itu dari edit 1 di form 6. Nah, di sini saya juga menggunakan koma atau menggunakan tipe data double karena mungkin saja jumlah kain yang dikembalikan atau dikomplain itu untuk dicuci ulang itu bisa saja dalam bentuk 1,8 kilo, 6 kilo, 4 kilo, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, saya mematok nantinya hanya bisa satu angka di belakang koma, dan jika dia 0, maka saya akan bulatkan menjadi 1. Di sini dia akan membulatkan jika terjadi koma, dibulatkan ke atas kalau lebih dari 5, dibulatkan ke bawah jika kecil dari 5. Agar nantinya pengurangan untuk stok-stok di deklarasi sebelumnya masih sesuai, masih menggunakan integer. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, semuanya kita bikin integer dipakai itu sama dengan 0. Nah, tapi untuk mengecek layanan yang dipilih, itu di sini saya menggunakan switch case. Dimana karena ada menggunakan radio group, jadi untuk radio group ini jika yang dipilih adalah paket cuci, maka sebanyak inilah yang akan digunakan untuk proses pencuciannya.
dan seterusnya. Namun jika tidak ada yang dipilih dari form 6, maka dia akan menyuruh dan melakukan pesanan, silakan pilih salah satu layanan. Sama di sini dia tetap sama, dia akan mengurangi stok di form 2, lalu menampilkannya di form 3 dan form 2, dan fungsi terakhirnya juga adalah untuk menampilkan pesan stok telah diperbarui. Atau jika tadi stok itu tidak cukup, dia akan menampilkan tambah stok terlebih dahulu. Dia juga akan, button ini juga akan memindahkan data pelanggan yang di-return itu ke dalam bagian proses pencucian kembali. Akan dicek satu-satu slot-slot yang kosongnya. Namun jika ternyata penuh, maka dia akan masuk ke bagian antrian. Sebenarnya ini masih sama dengan button proses. Bedanya di sini dia ada key min. Kenapa? Karena tadi ketika selanjutnya jika kita menekan button ambil pesanan, jumlah pelanggan itu akan otomatis bertambah menjadi 1. Sedangkan kan ini kita masih proses ya, pakaian pelanggan ini yang melakukan komplain di form yang sama juga. Yang artinya jika kita ambil lagi datanya, maka data untuk pelanggan ini akan bertambah menjadi 2, yang artinya double. Misalnya dari 8 pelanggan, hanya 2 yang mengajukan komplain. Yang harusnya di rekap harian nanti akan ada 8 pelanggan dan 2 jumlah komplain. Tetapi jika kita tidak key min di sini, saat kita proses kita kurangi dulu lah jumlah orang yang melakukan yang menggunakan jasa laundry Naila, dia akan terdiri dari 10 orang customer dan 2 orang yang melakukan komplain. Maka itu kan tidak benar, karena akan 2 orang itu akan menjadi double datanya. Jadi kita harus key min terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan melihat codingan untuk di antrian ini tidak ada codingan karena tidak ada buttonnya. Kita akan melihat codingan dari proses cuci, yaitu button 1 atau button selesaikan pesanan. Nah, button ini sebenarnya fungsinya hanya memindahkan data pelanggan dari bagian ini ke bagian ini. Jadi ya fungsinya nanti di edit 2, bagian edit 1 akan tampil di edit 21 juga seterusnya. Jadi per baris. Namun, itu sesuai dengan radio button apa yang kita pilih atau kita cek. Jika radio button 5 yang dicek, yang artinya untuk mesin cuci pertama, maka nanti data pelanggan di mesin cuci pertama akan dimasukkan ke rak pertama. Dan nanti bagian rak pertama ini akan diaktifkan atau bisa diakses setelah ada yang selesai. Namun jika ternyata itu penuh atau terisi bagian ini dan terisi semuanya, atau ternyata penuh data yang ada pada bagian ini, dia akan memindahkan data pelanggan itu ke bagian proses cuci, di mana untuk edit 1 akan dipindah, untuk bagian edit 1 ini akan didapatkan nama, edit 4 itu adalah untuk telepon, dan edit 8 ini untuk harganya. List box 5 di sini adalah sebagai tempat untuk fungsinya di sini bukan untuk memasukkan lagi, karena untuk button proses tadilah yang untuk memasukkan ke antrian. Dimana nanti jika ternyata setelah melakukan proses pencucian dan selesaikan pesanan, masih ada data yang ada di list box 5. Artinya masih ada antrian nih di list box 5, makanya dia bikin besar dari 0, artinya ada data. Nah, jika ada data, maka dia akan memindahkan data tersebut, yaitu dari string 0 atau data pertama dari tiap-tiap list box tersebut ke bagian edit 1, 4, dan 8. Lalu, data yang ada pada list box ini akan dihapus, dan nomor antrian yang tersisa pada list box tersebut akan diupdate dengan menggunakan perulangan.
Di sini dia bikin integer i sama dengan 0, i-nya lebih besar, lebih kecil dari jumlah data yang ada pada pada listbox itu, maka i++. Nah, barulah nanti di listbox 3 yang merupakan listbox antrian akan ditampilkan angka sesuai dengan jumlah data sekarang ditambah 1, indeks sekarang ditambah 1, yang artinya nanti dia memperbarui nomor antrian. Kita ingat kembali kenapa ditambah 1, ya karena listbox itu selalu mulai indeksnya dari 0 seperti array. Jadi kita harus tambah 1 agar antriannya itu tidak mulai dari 0. Nah, sama sih untuk radio button selanjutnya. Untuk slot-slot selanjutnya dia akan mindahin terlebih dahulu, lalu mengaktifkan bagian ra. Jika masih ada nih bagian dari antrian, dia akan memasukkan dan memperbarui nomor antriannya. Itu juga untuk 5 seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana codingan untuk bagian pesanan selesai. Nah, ada ambil di sini button atau button 2, di mana button 2 ini dia akan memindahkan yang pertama, jika button 10 yang dicek, radio button 10 yang dipilih, maka data-data yang ada pada edit ini, edit 21, 22, 23, yaitu rak pertama, itu akan dipindahkan ke form 4 atau form riwayat transaksi. Dan di form 4 ini juga secara otomatis akan dilakukan penomoran untuk antriannya. Setelah itu, dia akan menambahkan nilai total belanja ke penjualan, di mana tadi kita masukkannya itu kan ke R. R ini akan ditambahkan dengan edit 23, yaitu total penjualan tadi, dan nanti akan terus diupdate. Nah, setelah itu, setelah dipindahkan, kita akan mengosongkan bagian pemindahan ini. Dan jumlah customer yang akan mengambil baju, barulah kita tambah dengan key++. Di form 5, nah selanjutnya ini untuk bagian rekap. Di form 5 untuk edit 14 yang akan menampilkan jumlah total penjualan akan ditampilkan R, dan untuk total pelanggan atau jumlah customer yang telah menggunakan Laundry akan ditampilkan key. Barulah nanti button 3 dan button 5 akan diaktifkan. Nah, selanjutnya dia juga akan dia akan menampilkan. Nah, selanjutnya sama sih untuk radio button 12, 13, itu masih sama, dia hanya memindah-mindahkan saja. Nah, mungkin itu untuk button rekapitulasi harian, dia hanya memindahkan tampilan saja dari form ini ke form 5 atau form rekap, begitupun riwayat transaksi ke form 4 dia pindahkan. Ada juga tadi mungkin saya lupa, itu button kembali, ada juga di sini untuk kembali ke form 2. Ya, fungsinya hanya menyembunyikan form ini dan menampilkan form 2. Mungkin sekian penjelasan GUI serta source code untuk form transaksi. Pada video selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai GUI serta source code untuk form riwayat transaksi pelanggan. Terima kasih telah menonton. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.